Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Febrionika dari Program Manajemen kelas C yang diajarkan oleh dosen Bu Christine Handayani, mata kuliah Bank dan Keuangan lainnya. Pada kesempatan video ini, saya akan membahas mengenai pasar modal, tapi lebih spesifiknya saya akan sharing mengenai reksadana. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng kalian agar lebih mudah mendapatkan video terbaru dari saya dan saya lebih semangat dalam mengupload video-video berikutnya. Semoga bermanfaat, selamat menyaksikan. Oke guys, langsung saja kita mulai untuk membahasnya. Aku yakin pasti dari kalian ada yang ingin memulai untuk berinvestasi bukan, tetapi bingung gimana caranya, dimana kita harus berinvestasi, dan udah pusing duluan lihat angka yang ada di dalamnya, serta ngitung risk dan return, bahkan ngitung keuntungan atau gain atau cuan dari investasi kita. Nah, sekarang yuk kita coba kupas atau PDKT secara pelan-pelan mengenai pasar modal itu sendiri serta reksadana. Sama jika halnya kalian dipertemukan dengan orang baru, pasti kalian butuh namanya pendekatan secara bertahap, bukan? Nah, yuk mari kita membahasnya secara bertahap. Oke, today aku mau coba jelasin kepada kalian topik pembahasan kita saat ini. Yang pertama, dasar mengenai investasi, yang di dalamnya ada pengertian investasi, kedua bentuk investasi. Lalu selanjutnya kita akan membahas yang kedua, pasar modal, yang akan dibahas pokok pertama, pengertian pasar modal, kedua instrumen dalam pasar modal. Lalu selanjutnya kita akan membahas yang menjadi topik inti pembahasan kita saat ini, yaitu reksadana. Yang di dalamnya itu ada pengertian reksadana, jenis reksadana, dan bagaimana cara membeli reksadana itu sendiri. Langsung saja ke pengertian berinvestasi. Investasi merupakan suatu penanaman aset atau dana kepada perusahaan dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan feedback atau imbal balik kepada kita dalam jumlah yang lebih besar di masa yang akan datang. Selanjutnya, kita akan membahas dua bentuk dalam berinvestasi. Yang pertama, physical investment. Physical investment merupakan investasi yang wujudnya bisa kita lihat atau bisa kita pegang barangnya. Contohnya itu seperti rumah, kontrakan, properti apartemen, emas batang, atau bahkan lukisan. Tetapi untuk mobil tidak termasuk dalam physical investment, karena pada saat kita membeli mobil dan mobil itu masuk ke dalam garasi rumah kita, harga nilai dari suatu mobil tersebut sudah langsung turun kurang lebih 15-30% ya gengs. Lalu bentuk yang kedua itu ada financial investment. Financial investment ini merupakan bentuk investasi yang tidak memiliki bentuknya, bisa saja berbentuk kertas atau sama sekali tidak memiliki wujudnya, tetapi sudah secara otomatis sudah tersimpan secara sistem. Nah, misalnya kita ingin membeli investasi dengan aset yang kita miliki, kita bisa mengkaitkannya dalam menerbitkan surat-surat berharga atau dinamakan dengan securities. Contoh dalam investasi ini yaitu seperti saham, forex, obligasi, atau bahkan reksadana yang akan kita bahas nanti ya. Apa itu pasar modal? Pasar modal itu merupakan tempat atau pasar yang konkret untuk mempertemukan pihak yang menawarkan dana atau membutuhkan dana dalam jangka panjang. Gimana sih maksudnya jangka panjang itu?
Ada jangka panjang, berarti ada juga dong jangka pendek. Nah, oke, jangka pendek itu ialah transaksi yang dilakukan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Itu baru dikatakan jangka pendek, misalnya 3 bulan, 6 bulan. Lalu, kalau jangka panjang, yaitu transaksi yang dilakukan lebih dari 1 tahun. Contohnya itu seperti 3 tahun, 2 tahun, atau bahkan 10 tahun kemudian. Apabila kita berinvestasi di pasar modal, kita sudah masuk kategori dalam financial investment dan sebagai investor perusahaan tersebut. Nah, lalu apa saja instrumen yang ada di pasar modal itu? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, instrumen atau yang biasa diperjualbelikan di dalam pasar modal ada saham, obligasi, forex, dan ada juga reksadana. Dan pada kesempatan video ini, saya akan membahas lebih mengenai berinvestasi di reksadana ya teman-teman. Ya, kita masuk dalam pokok inti pembahasan saya pada video kali ini mengenai reksadana. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai pasar modal, reksadana merupakan suatu tempat untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi dalam bentuk portofolio efek. Awal mula lahirnya reksadana itu konon ada orang yang ingin memutarkan uangnya di reksadana atau instrumen lainnya. Tetapi mereka ini memiliki permasalahan atau 3 kendala yang mereka hadapi. Yang pertama, mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk memantau pergerakan investasinya. Lalu yang kedua, mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup dalam mengelola investasinya. Yang ketiga, mereka tidak memiliki uang yang cukup banyak dalam mengeluarkan atau membeli suatu investasi. Karena pada umumnya kita membeli obligasi atau saham minimal 5-10 juta dalam membeli investasi tersebut. Oleh sebab itu, dibuatnyalah suatu reksadana untuk mengatasi 3 permasalahan tersebut. Atau basically, kita mempercayakan uang kita kepada seorang investor yang memiliki pengetahuan dan waktu yang cukup untuk mengelola kumpulan uang tersebut secara baik dan sedemikian rupa. Atau basically kita mempercayakan uang kita kepada orang yang memiliki pengetahuan dan waktu untuk mengelola kumpulan uang tersebut secara baik dan sedemikian rupa. Nah, orang tersebut yang mampu mengelola kumpulan uang itu dinamakan manajer investasi. Nah, manajer investasi ini tahu maksud kita atau orang-orang mengumpulkan uangnya di reksadana untuk apa dan tujuannya untuk apa. Nah, tujuan mereka itu pasti berbeda-beda. Ada yang mau ngambil 2 tahun, 7 tahun, atau bahkan 10 tahun kemudian. Jadi, manajer investasi ini akan membuat suatu produk yang berbeda-beda juga untuk mengatasi dan menyesuaikan kebutuhan mereka yang berbeda-beda. Berdasarkan portofolio investasi, ada 4 jenis reksadana, yaitu pertama, reksadana pasar uang, yang kedua, reksadana pendapatan tetap, yang ketiga, reksadana saham, dan yang terakhir, reksadana campuran. Pertama, reksadana pasar uang, yaitu reksadana yang hanya melakukan investasi pada efek yang bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Reksadana pasar uang beda dengan forex ya teman-teman. Kalau pasar uang, itu produk-produk keuangannya memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Contoh perumpamannya seperti sebuah bunga melati. Bunga melati yang kita ketahui, bunganya itu wangi dan bentuknya kecil-kecil. Nah, sama halnya dengan RPU atau reksadana pasar uang. Jadi, risk and return atau imbal hasil tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan yang lain. Tapi dapat dipastikan mampu memberikan imbal hasil setiap kalinya. Biasa yang ada di reksadana pasar uang itu ada deposito bank atau obligasi, atau yang sering disebut dengan surat utang yang dibayarnya kurang dari 1 tahun. Lalu yang kedua ada namanya reksadana pendapatan tetap. Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat utang.
Jadi, reksadana pendapatan tetap itu diperuntukkan bagi orang-orang yang mau berinvestasi untuk jangka menengah, karena jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Di reksadana pendapatan tetap itu ada obligasi atau surat utang yang depositonya lebih dari 1 tahun. Contoh perumpamaannya seperti bunga anggrek. Gimana sih bunga anggrek yang kita ketahui? Bunga anggrek itu ukurannya agak lebih besar kan, dan juga membutuhkan waktu yang agak lama supaya bunga tersebut dapat blooming atau bisa mekar dengan cantik. Nah, sama halnya dengan RPT atau reksadana pendapatan tetap. Setiap bulannya pasti berbunga-bunga terus dan membutuhkan waktu yang cukup panjang, tetapi tidak memiliki risk yang cukup besar. Kemudian, ketiga, ada namanya reksadana saham, yaitu reksadana yang isinya saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang sudah go public dan sudah tercatat di lantai bursa efek. Di reksadana ini sangat cocok untuk kalian yang mau berinvestasi dalam jangka panjang. Contoh perumpamannya seperti pada bunga mawar. Coba kalau kalian bayangkan, seperti apa bentuk bunga mawar tersebut? Pasti yang kalian bayangkan, bunga mawar itu bunga yang indah karena kebanyakan pria yang ingin menyenangkan pasangannya dengan membawa setangkai bunga mawar, bukan? Hehehe. Lalu, bunga mawar juga memiliki aroma yang harum. Eits, tapi kalian perlu berhati-hati. Jika kalian tidak pintar dalam merawat dan mengelola, bisa-bisa tangan kalian cus kena durinya. Nah, sama halnya dengan reksadana saham, mampu memberikan imbal hasil atau return yang tinggi dan juga memiliki risk yang cukup tinggi juga loh daripada yang lainnya. Dan yang terakhir, reksadana campuran, yaitu reksadana yang sifatnya campuran antara reksadana tetap dan dengan reksadana saham. Untuk tingkat risk and return-nya juga di tengah-tengah, yaitu 50%-50%. Karena isinya itu percampuran, ada obligasi dengan saham. Ibaratnya kita ingin buat bunga bucket, bunga, terserah kita mau berapa tangkai bunga melati, bunga anggrek, atau bahkan bunga mawar itu sendiri. Mana kita bisa membeli reksadana? Reksadana bisa kita temukan di 3 tempat, yaitu 1 di kantor manajer investasinya langsung. Kalau secara langsung menurut saya jauh lebih sulit karena kantor pusatnya hanya 1 dan kantor cabangnya masih sedikit. Lalu yang kedua di bank. Menurut saya sebagai seorang pemula, jika ingin membeli reksadana di bank masih cukup sulit akan prosedur, juga terbatas dalam membeli reksadana, dan ada minimal pembelanjaan kurang lebih sekitar 5 juta. Jadi melalui bank menurut saya masih kurang efektif sih. Lalu last choice, ketiga kita bisa beli secara online. Kita bisa membeli reksadana melalui Bareksa, iPortFund, Bukareksa, Tokopedia, Tanam Duit, Itech. Menurut saya, membeli secara online di Bareksa it's still the best choice for now. Because, pertama, benar-benar 100% online. Kedua, list produk yang ditawarkan juga lengkap. Ketiga, Bareksa memiliki aplikasi dan website yang user-friendly, interface-nya cukup memuaskan kita loh.